Ya, pemirsa, hari ini Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara khusus atas kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu bagaimana hasil dari gelar perkara khusus tersebut? Apakah kemudian menguatkan penyelidikan sebelumnya yang artinya menghentikan kasus ijazah dari Joko Widodo ini atau justru membuka kembali kasus yang ada? Kami akan menghadirkan pembahasannya malam hari ini untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pakar hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam dan bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Prof. Panji. Malam, Mas. Dan juga bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam ada Kabareskrim Polri tahun 2009 hingga 2011 Pak Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Prof. Oke, baik. Pak Yusuf, kalau dari konferensi pers kemudian yang beredar begitu, informasinya Kompolnas juga hari ini turut hadir dalam gelar perkara khusus. Apa yang berlangsung pada hari ini, Pak Yusuf? Ya, baik. Gelar perkara khusus itu kan kalau kita lihat di perkapnya itu karena ada didasari oleh adanya komplain, oleh adanya pengaduan. Pada waktu saat yang lalu hasil penyidikan itu dirilis, secara terbuka juga kan dari pihak yang mengatasnamakan sebagai pengadu, pelapor, merasa berkeberatan. Tentu karena ini kasus yang cukup mendapat perhatian publik, kami rasa juga memang apa yang menjadi keberatan pengadu itu ada baiknya direspon saja. Nah, ternyata pada hari ini Bareskrim itu sudah merespon apa yang menjadi keberatan dari pihak pengadu yang secara tertulis cukup jelas, sebenarnya Bang Prof. Egy Sujana. Nah, itu sudah direspon pada hari ini, dilakukan gelar perkara khusus, hadir semua pihak sesuai dengan informasi yang kita terima, dan gelar perkara khusus sesuai dengan informasi yang kita terima juga dipimpin langsung oleh Karwasidi. Kompolnas sendiri hadir sebagai pengawas eksternal, ada rekan kami yang hadir di sana. Gelar perkara khusus ada 2 sesi biasanya, 1 sesi semua pihak dari pengadu atau pelapor yang mengeluhkan, yang masih tidak puas atau berkeberatan biasanya dengan hasil penyelidikan. Dalam hal ini cukup gamblang sebenarnya dari pihak pengadu, sebagaimana yang dirilis juga waktu lalu, berkeberatan dengan hasil yang dirilis oleh Bareskrim. Hadir, ada Mas Roy Suryo dan rombongannya, hadir juga dari kuasa hukum teradu, yang sebenarnya merasa berkeberatan adanya gelar perkara khusus itu. Tapi tentu kami sebagai pengawas eksternal dalam hal ini tentu mendorong penyidik ya profesional saja, tidak berat sebelah, apakah pengadu, peradu, pelapor tentu secara profesional itu dilayani. Nah, kami hadir di situ dan rekan kami hadir di situ sudah melihatnya langsung bagaimana proses gelar itu diselenggarakan, gelar khusus itu diselenggarakan oleh Birwasidi. Pak Yusuf, kalau hadir dan menyaksikan langsung, berarti juga mengetahui Pak, ada fakta-fakta baru tidak sih dalam gelar perkara khusus ini, dan apakah kemudian kasus ini pada akhirnya dihentikan atau justru dibuka kembali, Pak Yusuf? Kan masih ada 2 sesi. Sesi yang kedua ada internal penyidik dengan Kompolnas. Nah, itu yang secara resmi tim yang hadir pada hari ini belum menyampaikan secara resmi, tapi sejauh banyak apa yang disampaikan, apa yang mengemuka dari pengadu ya sebenarnya yang selama ini sudah mengemuka juga di ruang publik, hanya ada beberapa hal-hal yang secara spesifik, yang intinya apakah itu nanti akan dibuka kembali, tentu ini ada pada kewenangan penyidik. Nah, hanya saja apakah ada novum yang muncul dari gelar perkara khusus itu, itulah masih menjadi rapat sesi kedua eksternal, yang itu sesi yang kedua internal dan
pengawas eksternal Kompolnas. Baik, tadi kami secara resmi belum mendapatkan update terakhir dari tim yang mengikuti rapat sesi kedua gelar perkara khusus itu. Berarti masih berlangsung ya Pak sesi kedua antara pihak kepolisian dengan pihak eksternal. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Pak Ito, mungkin juga bisa dijelaskan kepada publik, gelar perkara khusus ini apa sebetulnya Pak? Tujuannya untuk apa? Baik Pak, untuk gelar perkara khusus ini kan merupakan satu mekanisme yang diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 ya. Di sini dilakukan karena apa? Permintaan gelar perkara ini adalah untuk bagaimana menampung keberatan daripada pihak pengadu atau pelapor apabila mereka merasa ada hal yang tidak puas pada saat proses penghentian penyelidikan ya. Kita harus batasi di sini penyelidikan. Nah, di sini mereka hanya menyampaikan hal-hal yang menurut mereka merupakan fakta-fakta baru. Ini nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik apakah fakta baru ini relevan tidak dengan objek yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan untuk bisa ditingkatkan menjadi penyidikan atau menjadi fakta minimal 2 alat bukti untuk penyelidikan. Tetapi kalau tidak dari penyelidikan ke penyidikan, maka tetap keputusannya adalah dihentikan. Tetapi betul bahwa kami meluruskan bahwa meskipun keberatan daripada penasihat hukum daripada terlapor, tapi ini diatur dalam mekanisme Mbak. Dan jangan lupa bahwa proses penyelidikan ini sesuai dengan keputusan MK nomor 9 tahun 2019 itu tidak dapat diperadilan atau bukan objek untuk pra-peradilan. Sehingga nanti ini akan kalau memang dihentikan sudah selesai. Tapi kan sekarang sudah ada pengawas dari eksternal Kompolnas. Apalagi yang harus dicurigai. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di sini yang menjadi objeknya adalah ijazah. Ijazah itu yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo yang dikeluarkan oleh lembaga yaitu UGM. Ya. Tapi sekarang kan yang dilaporkan adalah seolah-olah seseorang yang memiliki ijazah dalam ini Pak Joko Widodo yang memalsukan. Sehingga tentunya beliau mengajukan keberatan, mungkin pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini akan terkait nanti. Kemudian jangan lupa juga ada kasus yang sedang berjalan di Pengadilan Solo, yaitu yang melibatkan Saudara Bambang Tri dengan Gus Nur. Itu kan sudah ada keputusan pengadilan, tapi masih dalam proses banding, sehingga ini sebetulnya ada 2 objek yang sama ya, mungkin agak sedikit masuk ke dalam nebis in idem. Tetapi tentunya karena ini proses hukum harus berlangsung, penyidik juga tentunya akan mengkaitkan, akan menunggu juga ya. Kalau memang keputusan di sana memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, maka itu bisa dijadikan juga menjadi salah satu alat bukti. Bagaimana untuk kasus di Polda Metro Jaya bisa berjalan kalau misalnya belum ada kepastian bahwa dokumen yang menjadi salah satu alat bukti utama ini belum bisa ditetapkan apakah asli atau palsu. Oke, baik Pak Ito. Nah, Prof. Suparji, kalau kemudian melihat yang tengah berlangsung ya di Bareskrim Polri masih ada sesi kedua ternyata yang juga berlangsung. Nah, nanti kemudian siapa atau bagaimana kasus ini akan berlangsung, Prof? Ini akan dihentikan atau dibuka kembali? Bagaimana menghitung setiap alat bukti yang hadir, begitu? Apalagi kuncinya ini ijazah milik Pak Jokowi, Prof. Ya, pertama bahwa sebetulnya perkaranya dibuka kembali. Perkara dibuka kembali dengan adanya gelar perkara ini kan itu. Kalau perkara nggak dibuka kembali berarti sudah selesai. Artinya kita apresiasi bahwa kemudian apa yang dilakukan Bareskrim dalam rangka merespon pengadu, merespon pelapor yang keberatan atas kesimpulan kemarin, yang akhirnya membuka kembali melalui forum gelar perkara. Forum gelar perkara ini ada yang biasa, ada yang khusus. Untuk perkara ini adalah khusus karena ada pengaduan dari masyarakat. Ada 2 sesi, yang pertama adalah paparan dari pengadu, kemudian paparan dari teradu, atau kemudian paparan dari penyidik, dan kemudian diberikan kesempatan masing-masing mungkin secara berimbang kan itu. Nah, setelah itu memang kemudian ada sesi kedua. Sesi kedua dalam arti di internal penyidik tadi itu melakukan pembahasan atas mungkin kajian atau temuan-temuan atau novum-novum baru yang diajukan misalnya pengadu. Nah, kemudian pada akhirnya nanti dari mekanisme internal nanti tadi itulah yang kemudian akan mengambil kesimpulan dan sekaligus merekomendasikan. Apakah kesimpulan ini bahwa alat buktinya cukup sudah untuk dihentikan atau sebaliknya ternyata perlu pendalaman lebih lanjut. Jadi harapannya bahwa kemudian semua pihak menghormati proses hukum ini. Bahwa ini adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari peradilan, sistem peradilan pidana terpadu. Gelar perkara ini adalah diatur secara
jelas dalam perkap tadi itu, dan kemudian bagaimana intinya adalah bahwa semua pihak harus menghormati bahwa kemudian ketika ada rekomendasi, ada kesimpulan yang menyatakan bahwa memang tidak ada bukti baru yang kemudian untuk menyimpulkan adanya peristiwa pidana, maka harus dihormati. Tetapi pada sisi yang lain, harapannya adalah dilakukan secara cermat, dilakukan secara hati-hati, secara presisi, sehingga kemudian tidak ada lagi keberatan-keberatan. Memang kemudian ya bisa diprediksi kesimpulan seandainya ini sama, pasti akan menimbulkan keberatan di pihak lain. Tetapi itulah mekanisme hukum yang dihormati gitu. Oke. Pak Yusuf, ini dalam sesi kedua Kompolnas juga turut serta Pak dalam pembahasan di pihak eksternal dan juga Kompolnas sebagai pengawasnya, begitu artinya tidak lama lagi kita juga akan mendapatkan pengumuman resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, ini gelar perkara khusus dalam kasus ini kita lihat memang wujud transparansi dan akuntabilitas yang dijunjung oleh penyidik kita apresiasi. Biasanya kita sering menghadiri gelar perkara khusus, kalau sudah sesi kedua itu sudah banyak masukan-masukan di sesi pertama, biasanya kami tidak perlu ikut lagi. Nah, tapi karena ini wujud transparansi dan akuntabilitas yang sebenarnya ini adalah sesi internal penyidik dengan pihak-pihak yang penting, misalnya jarang kita Kompolnas dalam gelar perkara khusus itu bisa sampai sesi kedua, tapi karena ini ingin menunjukkan transparansi dan akuntabilitas penyelidikan yang kemarin sudah dirilis dihentikan ini, ya Kompolnas ikut. Nah, tentu nanti dalam pembahasan itu biasanya kan memberikan apakah itu sifatnya penguatan-penguatan atau saran-saran yang memerlukan tambahan-tambahan untuk memastikan apakah memang ini bukan novum atau ini novum. Saran-saran dan masukan Kompolnas biasanya langsung di situ apabila ikut di dalam gelar yang sesi kedua ini, yang sebenarnya sekali lagi di dalam kebiasaan dan prakteknya itu internal penyidik dengan pihak-pihak tertentu, apakah itu ahli atau dari laboratorium forensik. Itu biasanya Ken Ani. Oke, baik, kita juga ingin tahu Pak Yusuf, biasanya ini dari pihak pelapor atau pengadu ini juga apakah diberikan kesempatan lagi untuk melakukan pembuktian tersebut? Mungkin nanti juga Pak Ito bisa menjawab, Pak Yusuf terlebih dahulu. Ya, kalau di Kompolnas kita namanya menerima pengaduan, menerima keluhan itu ya dia tetap terbuka. Tapi sekali lagi kita tunggu saja hasil dari gelar perkara khusus ini, apakah memang tetap sesuai dengan yang sudah dirilis bahwa tidak ditemukan unsur pidana beberapa waktu lalu, atau ada hal-hal yang memerlukan pendalaman lebih lanjut dari hasil gelar perkara khusus ini, ya kita harapkan nanti akan disampaikan ke publik dari Barreskrim. Itu saja Ken Ani. Oke, Pak Ito, bagaimana kemudian dengan pemberian kesempatan? Adakah lagi kesempatan pembuktian yang diberikan kepada pelapor atau pengadu ini, Pak? Kalau kita mengacu kepada mekanisme sudah tidak ada, Mbak, ya, selesai. Tadi disampaikan juga oleh Pak Yusuf Arsim, ini kan sebagai wujud dari Pak Kapolri untuk bisa memberikan kesan bahwa Polri ini adalah transparan dan akuntabel. Tapi jangan lupa bahwa sesuai dengan KUHP, maka siapapun juga tidak bisa mengintervensi keputusan yang diambil oleh penyidik atau penyelidik. Sehingga di sini hanya dilakukan pengawasan apakah memang ada intervensi ataukah memang ada manipulasi atau tidak. Nah, kalau sudah nanti Kompolnas sebagai pengawas eksternal ini sudah melakukan tugasnya, tentunya semua pihak harus bisa menghormati. Tadi Prof mengatakan bahwa kita harus menghormati proses hukum yang berlaku. Kalau tidak puas, nah, di dalam proses penyidikan ini bukan pengadilan, jadi tidak ada namanya istilah di sana berdebat dan lain sebagainya. Nanti silahkan kalau ini diangkat menjadi satu kasus melalui proses penuntutan ya, di penuntut umum sampai ke pengadilan, silakan nanti di sana bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap keberatan yang bisa menjadi pertimbangan hakim. Saya kira demikian. Oke, Prof, ini menjadi menarik nih karena akhirnya apakah hari ini juga kita akan melihat hasilnya ini kasus dari ijazah Pak Jokowi akan menemui akhirnya atau justru masih ada potensi dibuka lagi nih, Prof. Tapi ditahan dulu penjelasannya, Prof, ya. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Menunggu akhir kasus ijazah Joko Widodo, Prof Suparji, betulkah demikian akan ada akhirnya ini dalam waktu dekat atau justru kasus ini akan dibuka kembali? Hasilnya akan seperti apa, Prof, kalau bacaan dari Prof Suparji? Menurut saya jangan ditunggu, karena tidak akan akhir. Oh gitu, oke. Karena apa? Karena kemungkinan misalnya kesimpulannya adalah sama gitu ya, bahwa ternyata tidak ada peristiwa pidana.
kemungkinan tidak akan puas dari pelapor, dari pengadu, Ya. bisa saja nanti akan bikin laporan baru. Tadi Pak Ito sudah mengatakan sebenarnya kasus ini sudah pernah ada proses kan, sudah ada yang menjadi terpidana ketika menuduh ijazah ini palsu. Ternyata ada laporan baru lagi, ada beberapa misalnya kasus perdata juga yang kemudian mengungkit atau mengungkap tentang ini. Jadi ini tidak akan berakhir, karena apa? Karena memang tadi itu bahwa memang tidak bisa kemudian memuaskan ya, tidak bisa kemudian menguatkan keyakinan kalau memang orang sudah tidak punya kepercayaan. Persoalannya kan itu. Nah, kalau kemudian kita kembali pada pertanyaan bagaimana kira-kira akhir dari rekomendasi atau kemudian akhir dari tadi gelar perkara ini tadi, menurut saya ada kemungkinan bahwa perlu pendalaman lebih lanjut, sehingga kemudian setidak-tidaknya adalah memberikan kesempatan untuk kemudian lagi untuk membuka perkaranya. Tetapi persoalannya jangan sampai juga ketika sudah dibuka, sudah kemudian ada peluang untuk membuktikan lagi tadi itu, artinya rekomendasi memberikan pendalaman, kesimpulannya sama juga, akhirnya tidak puas juga. Maka ini kan yang jadi masalah. Dan inilah sebetulnya yang harus kembalikan pada kewenangan penyelidik, kewenangan dari penyidik yang diberikan jaminan oleh undang-undang untuk mengambil keputusan secara independen. Tetapi ya lagi-lagi kalau soal kepercayaan tidak terbangun, maka tidak akan ada akhirnya. Ini itu yang jadi masalah kita. Kepercayaan tidak terbangun, tidak akan ada akhirnya, termasuk menyikapi bukti-bukti yang coba dihadirkan oleh pengadu. Inikah menjadi novum baru, Prof, yang kemudian membuka kemungkinan kasus ini dibuka kembali? Ya, saya kira memang bahwa apa yang dihadirkan ya, yang kemudian dikualifikasi sebagai suatu novum baru, yang kemudian memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, saya kira masih perlu didalami. Kan apa? Karena sekali lagi bahwa tidak sepenuhnya kemudian mengikat dan kemudian memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang kemudian palsu atau sebaliknya. Jadi untuk itu agar kemudian tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi, karena nanti akan berkepanjangan prosesnya ini, maka lebih baiklah diberikan kesempatan bagi penyelidik untuk melakukan pendalaman sampai ada sebuah kesimpulan yang komprehensif, tidak ada celah lagi. Kalau kemarin kan celahnya kan soal bahwa tidak ada gelar perkara. Sekarang sudah ada gelar perkara kan ini. Maka kemudian mestinya itu diapresiasi. Pada sisi yang lain, kalau kemudian ternyata gelar perkara belum mampu memberikan penilaian yang sesuai dengan versi misalnya dari pengadu atau pelapor, maka lebih baik didalami. Sehingga kemudian nanti tidak muncul pertanyaan-pertanyaan lagi, tidak muncul keberatan-keberatan lagi, yang intinya sebetulnya dalam kasus ini bagaimana kemudian para pihak memberikan semacam pencerahan kepada publik tentang bagaimana pengungkapan ini, arti pentingnya apa, tapi pada sisi yang lain juga kemudian tetap ada dalam koridor hukum. Wah, kalau kita yang lihat kan para pelapor ini kan dalam rangka membela keyakinannya, membela kebenaran yang dimilikinya, dalam rangka kepentingan umum, menjaga harkat martabat lembaga kepresidenan. Maka patut kita apresiasi. Tapi pada sisi yang lain juga harus mengapresiasi bagaimana kinerja penyidik, bagaimana kinerja yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian saling menghormati tadi itulah penting untuk dilakukan. Itu. Baik, Prof. Pak Ito, kesimpulannya jangan sampai ada celah lagi begitu. Akankah kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman itu, mencari pembuktian lagi dari masing-masing pihak, Pak Ito? Iya, saya kira mungkin yang disampaikan Prof. Suparji betul, pasti akan ada pendalaman ya. Dan kita jangan lupa juga bahwa dalam azas hukum pidana itu ada dikenal namanya nebis in idem ya, bahwa azas hukum yang melarang ya untuk seseorang itu digugat untuk 2 kali dalam perkara yang sama, sehingga ada putusan pengadilan yang telah inkrah ya, yang penting kita menunggu yang dari Solo. Kemudian juga masalahnya sederhana sebenarnya Pak ya, ini kan objeknya ijazah. Ijazah dinyatakan palsu, kan ijazah itu dikeluarkan oleh siapa? Dibuat oleh Pak Jokowi atau lembaga yang menggunakan UGM. UGM mengatakan bahwa ijazah ini asli. UGM ini adalah memproduksi ijazah ini. Nah, sehingga di sini sebetulnya bagi orang pemegang ijazah ini yang dinyatakan bahwa dia memalsukan, tentunya dia keberatan karena dia kan tentunya yang bertanggung jawab adalah UGM. UGM sudah memberikan keterangan di dalam proses penyelidikan. Kemudian untuk identik itu sudah teman-temannya yang pemegang ijazah ini yang lulus dalam waktu yang sama itu juga sudah memberikan, dan yang ditunjukkan adalah semuanya ijazah asli, berbeda dengan disampaikan oleh pihak pengadu yang hanya diambil dari screenshot. Nah, saya kira ini akan menjadi pertimbangan dari penyelidik. Kalau penyelidik mengatakan ini memang tidak ada unsur pidana untuk bisa menaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, sudah selesai, dan tentunya polisi juga harus segera tidak boleh menunda-nunda lagi sehingga ada kepastian hukum di sini. Demikian, Pak.
Oke, Pak Ito, tapi dari pihak pengadu ini nampaknya masih terus yakin menghadirkan bukti-bukti yang kemudian dipercayanya bahwa ijazah milik Pak Jokowi ini palsu, Pak Ito. Ya, di sini kan adalah antara fakta dan opini yang nanti akan menjadi pertimbangan daripada penyidik. Penyidik harus berdasarkan fakta, karena itu mereka disumpah dan bertanggung jawab kepada masalah hukum dan kepada Tuhan. Kalau namanya opini tentunya hanya menjadi bahan pertimbangan, kalau tidak nyambung ya tentunya tidak akan digunakan, dan tetap kepada kesimpulan awal bahwa hasil penyelidikan awal itu adalah dinyatakan berlaku, sehingga yang disampaikan itu cukup menjadi satu bahan pertimbangan. Demikian, Pak. Oke, baik Pak Ito. Pak Yusuf, jangan sampai ada celah lagi ini. Nampaknya pihak kepolisian harus sangat berhati-hati kemudian dalam menangani kasus ini, apalagi ketika bicara mengenai prosedur penyelidikannya, Pak. Ya, dipastikan tadi itu dengan pihak pengadu yang berkeberatan dengan Mas Suryo dan teman-teman, setelah terjadi pertukaran informasi dari penyidik dan dari pengadu. Nah, dari penyidik tentu informasinya itu apa yang selama ini dilakukan. Cukup banyak apa-apa saja yang dilakukan, permintaan pemeriksaan, apa-apa saja yang dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, ya tentu itu telah terjadi informasi-informasi itu, dan begitu juga apakah ada hal yang sangat spesifik dan baru di luar yang selama ini telah dikerjakan oleh penyelidik di dalam melakukan penyelidikan, apakah itu di dalam meminta klarifikasi orang, apakah itu di dalam memeriksa dokumen-dokumen, apakah itu juga terkait dengan laboratorium forensik. Apabila itu memang nanti ada, maka itulah yang dimaksud oleh Prof. Supandi, itu perlu dilakukan pendalaman. Oleh karena itu, kami yakin informasi-informasi dari kedua belah pihak, antara penyidik dan pengadu, itu telah terjadi pertukaran yang perlu didalami, dan Kompolnas sendiri di dalam sesi kedua tentu tidak bisa memberikan satu hal yang sifatnya intervensi, tapi memberikan saran-saran dan masukan di dalam memberikan penguatan-penguatan, termasuk di dalam merespon apakah ada hal yang spesifik dan baru dari pengadu dari gelar perkara khusus di sisi pertama itu seputar itu yang perlu disarankan kepada penyidik. Tapi sekali lagi kita tunggu saja dari hasil gelar perkara khusus ini. Kita berharap kepastian hukumnya tetap diberikan meskipun itu sekali lagi tidak bisa memuaskan. Oke, kepastian hukumnya tetap diberikan meskipun tidak memuaskan bagi pihak yang mana nih ya Pak Yusuf ya. Karena kemudian yang dipermasalahkan mengenai ada tidaknya novum baru, bukti-bukti baru kemudian yang bisa membuat kasus ini dibuka kembali atau berpotensi naik ke penyidikan, Pak Yusuf. Iya, sekali lagi ini proses hasil gelar perkara ini nanti itu yang akan menjadi apakah ada informasi-informasi yang saya katakan tadi, yang dikatakan baru yang selama ini tidak atau belum dilakukan oleh penyidik, ya itu terbuka untuk dilakukan pendalaman, bahkan bagaimana nantinya ya itu akan kita respon dulu. Ya, tentu Kompolnas yang hadir di situ juga pasti melihat itu, apabila memang ada sesuatu yang baru di luar atau belum yang dikerjakan, dilakukan oleh penyidik di dalam memproses pengaduan ini, kemungkinan untuk merespon apa yang baru itu yang kira-kira itu merupakan fakta dan perlu direspon, itu pasti direspon. Oke, baik Pak Yusuf. Prof. Suparji, gelar perkara khusus di Bareskrim Polri masih berlangsung sesi keduanya, tapi di Polda Metro Jaya juga ada laporan yang dilayangkan oleh pihak Joko Widodo mengenai pencemaran nama baik, Prof. Nah, ini bagaimana keterkaitannya? Apakah bisa saling mempengaruhi, Prof? Ya, ini saling mempengaruhi karena misalnya di Bareskrim sampai ada sebuah kesimpulan tidak ada peristiwa pidana, atau dengan kalimat yang lain berarti ijazahnya adalah asli, maka kemudian ketika muncul narasi di publik yang mengatakan ijazahnya adalah palsu, berarti terjadilah sebuah pencemaran nama baik. Maka ini akan sangat terkait bagaimana perjalanan kasus yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dengan kasus yang Pak Jokowi sebagai terlapor. Maka karena mengingat ini adalah sebagai sebuah satu kesatuan perkara yang tidak bisa pisahkan, tentunya akan terjadi koordinasi yang baik antara Polda Metro Jaya dengan Bareskrim supaya kemudian ada sebuah keputusan yang berkolaboratif, yang sinergis, jangan sampai tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Maka untuk itu gelar perkara khusus kali ini tentunya salah satu dalam rangka
mengevaluasi kinerja dari penyelidik yang telah dilakukan. Apakah sudah benar, melakukan klarifikasi kepada para saksi, menganalisa tentang surat, dan lain sebagainya. Maka untuk itu, dalam forum inilah terjadi pemaparan dari penyelidik untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang kemudian tidak ada celahnya. Persoalan yang sekarang ini kan sebetulnya karena faktor perbedaan sudut pandang. Perbedaan bagaimana cara memandang kasus ini, karena tentunya mestinya ditetapkan dulu sudutnya baru dipandangi, baru jangan memandangi dulu baru dilihat sudutnya, sehingga terjadi pembenaran-pembenaran satu pihak. Inilah yang kemudian akhirnya tidak ketemu karena cara memandangnya adalah berbeda-beda tadi itu. Oke. Nah, malam hari ini juga para narasumber hadir untuk menjawab dari berbagai perspektif. Tentunya Pak Ito, kita juga nanti ingin tahu bagaimana koordinasi yang berlangsung antara Polda Metro Jaya yang menangani laporan dari Joko Widodo dan juga gelar perkara khusus yang tengah berlangsung di Bareskrim Polri. Dijawabnya nanti ya Pak Ito, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik, kita lanjutkan perbincangan yang menarik pemirsa mengenai kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Ito, bagaimana kemudian koordinasi atau sinergi yang harus dilakukan antara kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri? Mengingat di Polda Metro Jaya juga tengah bergulir laporan yang dilayangkan dari pihak Joko Widodo mengenai pencemaran nama baik, Pak Ito. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Suparji, Pak, bahwa ini kan objeknya sama. Jadi objek utamanya di sini dari pasal 184 ayat 1 itu adalah dokumen. Nah, jadi ketetapan atau keputusan sementara yang menyatakan bahwa dokumen itu identik dan otentik yang boleh dikatakan itu merupakan dokumen asli, itu akan menjadi alat bukti yang untuk laporan di Polda Metro Jaya bisa berjalan. Bagaimana kita bisa mengatakan terjadi pencemaran, kemudian fitnah, memberikan laporan atau berita bohong di media kalau ternyata dokumennya itu ternyata palsu. Nah, oleh karena itu di sini adalah yang menentukan hasil dari gelar perkara khusus ini harus segera disampaikan ke penyidik di Polda Metro Jaya untuk segera ditindaklanjuti. Soal nanti tidak puas, tadi kan ada mekanisme yang sudah disampaikan Prof juga. Kita ada namanya Integrated Criminal Justice System, sistem peradilan pidana. Kita tunggu nanti. Nah, di penuntutan nanti pun juga akan disaring. Apakah penuntut umum merasa bahwa yang disampaikan oleh Polri, kalau memang ini disampaikan unsur pidananya memenuhi tidak. Kalau tidak harus dihentikan. Kalau diterima, maka akan diteruskan sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan di sanalah nanti kita akan bisa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan satu keputusan hukum yang tetap dan kejelasan bagi masyarakat. Dan untuk drama ini selesai, Mbak, di sana. Kecuali kalau ada laporan. Oke, demikian, untuk sudah sampai jadi drama ya Pak Ito ya. Nah, ini karena publik juga penasaran Pak, kalau disederhanakan artinya apakah harus menunggu dulu hasil secara resmi yang diumumkan di Bareskrim Polri, kemudian kasusnya di Polda Metro Jaya baru ditangani, atau seperti apa Pak Ito? Ya pasti dong, pasti kan. Kan sekarang yang disampaikan Prof. Suparji jelas, ini adalah satu kesatuan ya dari satu kasus yang dilaporkan dan yang melaporkan objeknya sama, yaitu ijazah. Tetapi yang di Polda Metro adalah akibat dari disampaikan bahwa ini ijazah ini dianggap palsu, maka orang itu akan tercemar, merasa difitnahkan. Nah, ini akan bertambah terus, Mbak. Sekarang kita lihat banyak lagi kalau menurut saya sudah tidak asli dari aspek hukum lagi ya. Mungkin ada hal-hal lain menurut saya pribadi yang membuat masalah ini menjadi berkembang dan membuat masyarakat publik juga semakin bingung gitu. Tapi saya kira untuk hukum ini harus betul-betul diberikan kepastian hukum nanti pada saat penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro. Mereka sudah diundang untuk klarifikasi karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh pelapor ya, dalam ini pihak Pak Jokowi, dan kemudian untuk diklarifikasi tapi mereka tidak datang. Saya kira nanti itu akan menjadi permasalahan juga ya. Jadi saya kira mungkin kita tunggu saja nanti bagaimana Polda Metro menerima hasil dari Bareskrim. Dan jangan lupa Mbak, bahwa sampai dengan penyidikan di Polda Metro itu Biro Wasidik Bareskrim itu akan selalu hadir. Mereka akan selalu mengawal dan pasti Kompolnas akan hadir juga. Kalau enggak nanti ada lagi drama Korea baru nih, Mbak, ya. Oke, baik Pak Ito. Ini kalau dari Prof. Suparji sebetulnya tidak harus ditunggu karena nggak ada akhirnya. Tapi kalau Pak Ito kita tunggulah. Kalau Pak Yusuf gimana Pak? Di pihak yang menunggu atau ini nggak akan ada akhirnya? Drama Korea ini masih akan terus berlangsung kah Pak Yusuf? Karena yang dikejar juga soal kepastian hukum para pihak, Pak Yusuf. Ya,
Jadi kata kuncinya ya kepastian hukum itu yang kalaupun kita harus menunggu kepastian hukum yang itu yang harus diberikan. Kompolnas sendiri akan terus hadir, memantau, mengawasi proses hukum itu. Nah, di Polda Metro Jaya kan pengadunya Pak Jokowi. Kita kan harus menghormati juga haknya, begitu juga yang Pak Jokowi sebagai teradu, kita menghormati pengadu dan pengaduan itu diproses. Ya, tentu masing-masing berbeda penyidiknya, meskipun dalam pengawasan fungsi penyidikan oleh Bareskrim dan kami Kompolnas di Polda Metro Jaya juga akan mengawasi, insya Allah akan hadir memberikan asistensi dan pengawasan di pelaksanaan gelar yang ada di Polda Metro Jaya nantinya. Ya kita harap memang apa yang dilakukan penyidikan dengan laporan pencemaran nama baik ya memang ya kata kuncinya juga ada pada ijazah. Nah, apabila ijazahnya itu secara pasti, secara hukum memang itu tidak palsu, berarti ini menjadi alat bukti bahwa hak Pak Jokowi mengatakan bahwa ini namanya dicemarkan sehingga menjadi terbukti atau kebalikannya. Tapi yang jelas bahwa kami Kompolnas pengaduan di Bareskrim dan laporan di Polda Metro Jaya ini akan terus kami hadir mengawasi. Itu Kenane yang paling utama. Oke, itu yang kita harapkan juga untuk transparansi ya Pak Yusuf. Prof. Suparji, untuk akhirnya seperti apa? Apakah kemudian harus menjawab kepastian hukum saja atau ada yang lain yang juga harus menjadi perhatian, Prof? Ya tentunya polisi kan alat negara yang bagaimana kemudian merepresentasikan kepentingan negara adalah terjaga. Dalam hal ini negara melalui alat negaranya berkepentingan tidak ada kegaduhan, tidak ada kerugian yang diderita oleh masyarakat. Maka untuk itu tentunya adalah bagaimana proses hukum itu tidak sekedar konsentrasi pada kepastian, tetapi adalah bagaimana memberikan keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, apa yang ada dalam kepastian tadi mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan. Dan yang menurut saya, yang satu hal yang kemudian menjadi perhatian penting ya, supaya kesimpulan ini tidak menimbulkan keraguan di publik, bagaimana proses merumuskan kesimpulan tadi adalah apa adanya, bukan ada apa-apanya. Sehingga dengan demikian, apa adanya berarti adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan rekonstruksi fakta berdasarkan barang bukti yang ada, sehingga demikian tidak muncul kecurigaan lagi, tidak ada kata lain, jangan sampai muncul ada dusta di antara kita, misalnya seperti itu. Karena itu akan jadi masalah itu. Dusta di antara kita. Kesimpulan sesuai dengan fakta, tidak hanya kepastian hukum, tapi juga manfaat dan juga keadilan bagi semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya malam hari ini yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Suparji, Pak Ito, dan juga Pak Yusuf. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan pembahasan lainnya bersama dengan Vena Kintar.